Abuya Muhtadi, sang montir mobil. Mungkin banyak di antara kita sebagai warga Nahliyin, khususnya para santri merasa gerah melihat banyaknya ulama NU yang berkecimpung ke dalam urusan politik. Bahkan sebagian dari kita berpikiran negatif suudzon terhadap ulama tersebut, karena kita tidak bisa membedakan politik kiai dan kiai politik, serta menganggap politik itu kotor. Sejak Indonesia belum merdeka sampai saat ini, ulama kiai, Nahdlatul Ulama tidak alergi dengan politik. Selalu menjadi kekuatan penyeimbang dan sangat berperan dalam perpolitikan nasional. Para muassis NU pun juga berkiprah dalam dunia politik. Salah satu kiai khos NU, ulama dari Tanah Banten, yakni Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati Al-Bantani juga berperan aktif dalam perpolitikan nasional. Beliau sering berjalan bergandengan tangan mesra dengan para petinggi negara, sering keluar masuk istana negara, dan tak luput dari hinaan serta caci makian karena dianggap ulama su, yang haus jabatan dan kemewahan dunia oleh mereka yang memang tidak suka dengan NU. Padahal mereka sendiri yang selalu berusaha merebut jabatan dan kekuasaan di negara ini. Kita yang tidak paham langkah dan sepak terjang kiai NU dalam politik, sebagian dari kita akan merasa gerah melihat apa yang dilakukan oleh kiai kita, bahkan kita kehilangan adab karena ikut berprasangka buruk, karena kita beranggapan secara saklek bahwa derajat ulama itu lebih tinggi daripada umara, serta ulama yang berpolitik itu turun derajatnya. Ada suatu kisah di mana Kiai Marzuki adalah murid kiai karismatik Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Sebagai alumni pesantren Cidahu, beliau merasa kurang sreg melihat salah satu putra kiainya mondar-mandir keluar masuk istana, aktif dalam partai politik, sekaligus menjadi ulama pemerintah. Kekurang sregan ini beliau simpan saja di dalam hati. Suatu malam Kiai Marzuki bermimpi mobilnya mogok di suatu tempat yang beliau merasa sangat mengenal tempat itu. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki di suatu bengkel, beliau mengelilingi tempat itu yang ternyata sebuah pesantren. Beliau memasuki kobong-kobong, bilik kamar santri, mengambil air wudhu di jeding kulah santri dan salat 2 rakaat di musala pesantren. Selesai salat, Kiai Marzuki dipanggil oleh montir mobil, dan dengan segera beliau menghampiri pemilik bengkel. Namun, ketika mau membayar biaya perbaikan mobil, beliau kaget karena pemilik sekaligus montir mobilnya adalah Abuya Muhtadi, yaitu putra dari gurunya Abuya Dimyati. Montir itu memakai peci putih, rambut dan brewoknya sudah berwarna putih dan seluruh pakaiannya belepotan terkena oli. Kiai Marzuki terbangun. Beliau terus-menerus mengucap istighfar dan berkali-kali tawasul kepada Abuya Dimyati. Saya kapok bersuudzon terhadap Kiai Abuya Dimyati ini memang landep, tajam. Saya langsung ditegur dikasih isyarat lewat mimpi. Saya percaya anak seorang waliullah pasti dilindungi doa ayahnya, kata Kiai Marzuki. Sebagaimana isyarat dalam mimpi, saya yakin Abuya Muhtadi ini masuk dunia politik bukan untuk kekuasaan, popularitas, apalagi tujuan duniawiyah, materi. Jangan samakan dengan kita yang masih muda. Orang seperti beliau memasuki pusat kekuasaan untuk membenahi dari dalam, seperti montir mobil yang diisyaratkan dalam mimpi, ujarnya. Orang yang bekerja di dunia kotor, lanjut Kiai Marzuki, pasti akan terkena kotoran. Tapi kotoran itu tak akan sampai mengotori hati dan tubuhnya karena sejak awal niatnya sudah bersih, tulus, dan ikhlas. Tampaknya darah politik mengalir dari ayahnya. Di masa Orde Baru, Abuya Dimyati pernah menjadi jurkam partai politik PPP. Beliau kemudian ditangkap dan dijebloskan penjara. Di dalam penjara, beliau membaca hizib yang menyebabkan seluruh sipir penjara terkena diare, mencret. Beliau akhirnya dikeluarkan. Sejak saat itu sang kiai mundur dari dunia politik dan memilih istiqomah di pesantren. Abuya Dimyati tak silau terhadap harta dan kekuasaan. Abuya istirahat dan tinggal di kobong musyalanya. Kiai Haji